Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 1 Februari. Semoga Anda semua sehat adanya. Juga kita mengucapkan selamat untuk saudara-saudari kita yang merayakan Tahun Baru Cina pada hari ini. Semua kebahagiaan hinggap dalam diri Anda dan keluarga Anda. Injil yang akan menjadi permenungan kita pada hari ini dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dan dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin salah satu yang bisa kita angkat sebagai tema dalam permenungan kita hari ini, yakni beriman itu berarti mau tampil beda. Dua kisah yang ditampilkan Injil hari ini mengisahkan bagaimana mereka berbeda dengan orang kebanyakan. Yairus, seorang kepala rumah ibadat, ketika mengetahui Yesus datang, ia datang merendahkan dirinya, tersungkur,
dan meminta supaya ia menyembuhkan anaknya. Dan ketika dalam perjalanan orang datang mengatakan, anakmu sudah mati, tetapi Yesus mengatakan, jangan takut, percayalah. Ia sekali lagi menunjukkan kepercayaan itu dan ia mengantar Yesus sampai ke rumahnya. Di rumahnya orang menangis, ia kemudian diam saja dan melihat bagaimana Yesus berkarya atas anaknya, dan ia tidak ikut orang-orang itu, dia hanya mengikuti perkataan Yesus, dan anaknya kemudian bangkit dari kematian yang sudah dikatakan mati tadi. Seorang janda juga menampilkan dirinya tampil beda dalam imannya. Ketika orang lain berdesak-desakan juga pasti akan menyentuh Yesus, ia dengan iman mengatakan dengan menyentuh saja jubahnya ia akan sembuh. 12 tahun ia sakit dan diobati banyak tabib, tapi kemudian ketika Yesus lewat dia mengatakan dengan menyentuhnya dia akan sembuh. Dan terjadilah demikian. Dan ia tampil beda dari orang-orang yang ada dekat Yesus yang juga pasti menyentuh Yesus karena begitu banyaknya orang. Dua orang ini, Yairus dan juga seorang janda ini, menampilkan iman yang agak berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagi saya, salah satu inspirasi dari Injil hari ini, beriman juga itu harus tampil beda. Bukan berarti beda dalam arti tidak seperti masyarakat biasanya, tetapi berani menunjukkan dirinya sebagai orang beriman dalam lingkungan masyarakat keluarganya. Ketika orang lebih cenderung pada hal yang jahat, dia tampil beda dengan menampilkan kebenaran. Ketika orang dalam lingkungan kerja biasa-biasa saja, dengan imannya ia tampil beda, menunjukkan kualitas kerjanya. Ketika orang tampil biasa-biasa saja dalam masyarakat, ia menunjukkan imannya dengan tampil beda, dengan bergaul dengan siapa saja. Dengan demikian, salah satu inspirasi dari Injil hari ini mengajak kita dengan iman kita tampil beda, tapi beda bukan berarti hal yang tidak baik, tapi beda dalam arti hal yang lebih baik, menunjukkan iman yang nyata sesuai dengan ajaran Kristus yang kemudian terpatri dalam kehidupan real, dalam kehidupan kita. Dengan iman kita menunjukkan banyak kebaikan, dengan iman kita menunjukkan kualitas hidup di tengah masyarakat kita. Semoga saya dan Anda terinspirasi dari Injil hari ini, mau menunjukkan iman di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.